saking dekatnya dengan Allah dengan istighfarnya, itu sebelum meminta sudah dikabulkan doanya. Pertama saya jawab dulu bagaimana cara beristighfarnya Nabi. Awas hati-hati. Jadi bukan cuma kalimat baca astagfirullah. Baik teman-teman sekalian, apa artinya astagfirullah? Baik, dari kata istighfar, dari kata ghafara, ampunan. Astagfirullah, saya mohon ampun kepadamu ya Allah. Baik, kalau memohon ampun berarti ada sesuatu yang dilakukan, yang minta diampuni. Dosa sifatnya, berarti ada dosa kan? Nah, tolong catat kalimat ini ya. Tidak disebutkan kalimat istighfar dalam Al-Quran ataupun hadis kecuali kita dengan pengucapan kalimat itu sekaligus merasakan dan mohon ampunan atas dosa yang pernah kita kerjakan. Kalimat merasakan maksudnya menghadirkan apa sih yang pernah kita kerjakan sehingga bisa minta ampunan itu. Kayak kalimat ista itu memohon dan merasakan. Jadi begitu antum mengatakan astagfirullah sambil diingat dosa apa yang ingin minta diampuni itu poinnya. Jadi jangan sampai antum berzikir cuma di lisan aja tapi ke hati nggak ada serapan jiwa, itu hampa. Ya jangankan antum yang biasanya bisa mengatakan, ya jangankan pelaku-pelaku yang taat, yang maksiat bisa mengatakan. Masya Allah, ini kan gagal dalam perbuatannya astagfirullah. Ya, tapi sudah keliru tuh, sudah keliru kan? Maka dalam konteks ini ketika antum mengatakan kalimat astagfirullah, rasakan punya dosa apa? Cek dari ujung kepala ke ujung kaki. Misal begitu mengatakan astagfirullah, pertama kali mata kita salah lihat, kan? Kurang khusyuk dalam sholat tadi, telinga salah dengar, masih ada dosa kepada Allah melalui maaf perbuatan buruk pada orang tuanya. Sholatnya khusyuk tapi sebelum sholat mencela orang tuanya. Sholatnya khusyuk tapi sebelum sholat pasangan hidupnya menangis karena ulahnya. Tetangga kecewa karena dirinya. Ada yang salah. Makanya ketika anda katakan astagfirullah, astagfirullah, ingat-ingat dosanya. Ingat. Sampai hati anda merasakan, sampai tiba-tiba butiran air mata keluar dari mata anda. Jadi begitu anda bisa lakukan seperti itu, sampai pada kalimat astagfirullah, astagfirullah, itu diampuni dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Makanya turun di hadis Muslim nomor hadis 233. Dan kalimatnya as-salawatu ila as-salawat, al-jumu'atu ila al-jumu'ah, wa ramadan ila ramadan, kafaratun lima bainahunna, ma lam takun al-kaba'ir. Salat satu ke salat yang lainnya, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, bisa menggugurkan dosa-dosa yang pernah dikerjakan di antara keduanya. Jadi kalau antum salat lagi, istighfar di antara itu, minta ampuni dosa ya Allah, ampuni dosa ya Allah. Kemudian anda rasakan dosanya apa yang minta diampuni. Maka ketika anda bisa kerjakan itu, benar istighfarnya, gugur dosa-dosa anda. Gugur. Dan hebatnya nanti, hebatnya di Quran surah ketiga Al-Imran ayat 31, orang yang sering istighfar sampai dosanya ringan, semakin ringan dosanya, semakin dekat dengan Allah, semakin cepat dikabulkan doanya. Jadi orang yang terbiasa istighfar, bahkan ada orang yang nanti ya, karena saking dekatnya dengan Allah dengan istighfarnya, itu sebelum meminta sudah dikabulkan doanya. Ada orang-orang yang dijaga oleh Allah. Jadi sebelum dia meminta sesuatu dicukupkan rezekinya, datang dari sisi yang tidak diduga. Di kebiasaan istighfar itu diantaranya bisa mempercepat terkabulnya doa. Bahkan nantinya di akhirat khusus ahli istighfar itu, khusus dia. Ada di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat ke-23. Di ayat 18-nya amalan istighfar. Posisi sebelah kanan dari atas sampai dengan ke bawah. Lihat kalimat yang pertengahan. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Ada orang-orang takwa yang tinggalnya di taman surga. Masya Allah, taman surga. Besok insya Allah saya terangkan di Istiqamah jam 9. Kita ada kajian bersama-sama ke surga. Surga yang mana tuh? Karena banyak surga nanti. Kita lihat, ada taman surga. Taman surga itu keindahannya. Akhidina ma atahum rabbuhum. Setiap kali menginginkan sesuatu, Allah langsung yang berikan tanpa perantara. Ada surga yang lain itu dengan perantara, wildanul mukhalladun, pangeran-pangeran surga, bidadari surga. Jadi kalau antum yang laki-laki ingin sesuatu, yang datang bidadari surga, yang cantiknya tak terlukiskan. Istri antum sekarang halal pokoknya. Ya nggak usah dibayangin. Nggak usah dibayangin. Baik, Masya Allah. Maaf ibu yang di bawah ya. Ibu pun pangeran-pangeran surga. Karena kalimatnya netral. Suami ibu yang sekarang kalah pokoknya. Ya. Tapi nanti ibu mohonkan pada Allah supaya ya, suami ibu jadi pangeran surga di sana, ya kan? Dan antum mohonkan supaya istri antum jadi bidadari surga yang sangat indah. Ya cukup dengan amin ya. Yang belum nikah dulu dari sekarang kan. Baik dan sebagainya. Supaya dunia dapat, akhirat juga dapat ya. Baik, teman-teman, surga biasa, wildanul mukhalladun, pelayan surga di akwani wa adanil qawaqasin min ma'in. Kalau bawa gelas nggak seperti ini, terbuat dari emas dengan lapisan mutiara yang sangat indah. Mada aina ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Enggak pernah terlihat di bumi, enggak pernah terdengar kisahnya dan enggak terbayangkan. Antum ngelamun pun sekarang enggak akan seperti itu.
datang dan dilayani dengan pelayan yang sangat indah. Baru surga level yang sangat kecil. Tapi taman surga Allah langsung yang kasih tanpa perantara dan luar biasa dan nggak perlu dibayangkan, kun fayakun ada, dan melihat Allah tanpa hijab. Quran surah ke-75 ayat 22 sampai 23, posisi paling kiri sebelah atas. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada orang-orang yang di hari itu wajahnya berbinar gembira. Bahkan sejak dihisab. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena bisa melihat Rabbnya langsung tanpa sekat. Siapa mereka ini yang langsung diberikan oleh Allah segalanya ada, segalanya ada. Masya Allah. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu orang muhsin saat di dunia. Apa amalan orang muhsin ini? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Di bahasa Quran, mereka itu sedikit tidurnya. Di malam itu sibuk dengan Allah. Masya Allah. Salat, ya, zikir, itu bahasa Quran. Sedikit tidurnya. Begitu Anda tambah kalimat sedikitnya, keluar dari nilai-nilai itu. Sedikit-sedikit tidur misalnya. Susah. Gak akan ada di taman surga. Gak akan ada. Cuman dia. Kamu kenapa gak bisa masuk? Saya kelebihan. Kelebihan di mana? Sedikit-sedikit tidur. Di sini sedikit tidurnya. Amalannya banyak. Ada yang sedikit tidur, cuman gak beramal. Nonton. Apa hari ini apa? Oh, bukan jawabannya sholat. Ah, ini Liverpool ketemu MU. Masya Allah, ingat ini, ingat itu. Dunia aja dunia. Dipanggil subuh jam 4:29, datang jam 9:24. Cita-cita masuk taman surga. Gak bisa. Gak bisa. Antum ikuti akhirat, dunia akan mengikuti otomatis. Jangan kira antum begitu ikut akhirat, dunia ketinggalan. Dapat, tapi dapat dunia, belum tentu dapat akhirat. Silakan. Antum mau tanya pada saat ini, saya nggak suka itu ya, nonton-nonton yang terlalu banyak, waktu terbuang gitu. Tapi kalau antum tanya, saya hafal itu. Bola saya tahu. Ya pertama misalnya sekarang klasemen pertama di Liga Inggris Chelsea gitu kan. Masya Allah saya hafal itu. Ya Chelsea poinnya 52, pelatihnya Antonio Conte gitu kan. Ya tadinya melatih Juventus, pindah melatih Italia, sekarang ke Chelsea, angkat lagi top skornya Diego Costa. Ya, saya hafal itu. Ya keduanya kemudian disusul oleh Liverpool tapi disalip oleh Tottenham Hotspur kemarin. Ya Masya Allah pelatihnya Pochettino, Liverpool pakai Jurgen Klopp, pindah dari Borussia Dortmund menerapkan strategi heavy metal. Saya tahu. Ya, ayo tempatnya siapa? Muncul lagi kemudian ada Arsenal, tapi poinnya sama dengan Liverpool, cuma selisih gol yang beda. Ya ke bawahnya lagi Manchester City, pelatihnya Pep Guardiola kalah terus kemarin, termasuk 4-0 kalah kemarin sama Everton. Ya saya hafal itu. Bawahnya Manchester City, pelatih Jose Mourinho, ya sudah beberapa pekan nggak terkalahkan sampai sekarang tuh. Cuman kemarin 1-1 lawan Liverpool, saya hafal itu. Ya, hafal sih. Mau tanya apa lagi? Di Spanyol sekarang Real Madrid. Ya teman kemarin kalah sama Sevilla 2-1. Ya hafal sih. Ya, bedanya cuma 1 poin, cuman Madrid punya satu pertandingan yang belum dikerjakan. Yang lain 18, dia 17. Ketiga Barcelona bedanya 2 poin kan ke atas. Italia Juventus sekarang saya hafal itu. Tapi saya nggak nonton. Ngapain buang-buang waktu gitu? Tapi kita punya apa? Kita tahu, kita paham. Dan saat dibutuhkan kita munculkan itu. Jadi bukan berarti yang pemahaman kehilangan dunia dan motivasinya pun bukan untuk menghafalkan itu, nggak ada kerjaan ngapain kayak gitu. Hadis kita hafalkan, Quran kita hafalkan, dengan cuma kita baca kita tahu itu aja. Kalau Allah kan kenapa ada di kepala itu. Ya, tapi ketika ditanya kita bisa hadirkan. Ya, jadi teman-teman sekalian, jadi tidak harus kita kemudian misalnya kehilangan dunia yang bermanfaat kita dapatkan. Tapi jangan pernah antum kehilangan bola malam ini, besok bisa diulang. Tapi kalau kehilangan tahajud malam ini, apakah besok bisa dapatkan pahala yang sama? Belum tentu. Kemudian setelah tahajud ini poinnya, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan setelah dia tahajud menunggu subuh dia istighfar pada Allah. Istighfar. Itu yang dijamin oleh Allah masuk taman surga itu. Ya, coba biasakan begitu selesai sholat, astagfirullah. Ingat dosa. Bagaimana kalau diwafatkan dalam keadaan setelah sholat itu? Ya Allah, amalan masih kurang, yang lain sudah hafal Quran, kan? Sholat sudah khusyuk, tahajud sudah banyak. Saya kok diberikan kesempatan hidup sampai saat ini, belum hafal Quran juga, kan? Dan sebagainya. Orang tua berharap kebaikan. Ingat, bagaimana kalau diwafatkan? Itu Masya Allah. Ada linangan air mata mengalir, hawanya sejuk, hatinya indah, jiwanya tenang. Selesai, begitu selesai, nyaman aktivitasnya. Dan silakan rasakan bedanya, bedakan rasanya dan pasti akan terasa bedanya. Lain akan ada ketenangan. Ya. Jelas di sini?